masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Banjir lumpur melanda permukiman di Desa Kalosa Jaya, Kabupaten Morowali Utara. Jenazah penyuluh BKBN Donggala yang dibonceng motor dimakamkan di Palu. Belasan anak-anak melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak di Palu. Yang kedua, yaitu fokus. Nah, ini yang agak sedikit orang kesusahan. Puluhan warga binaan lanjut usia alias lansia di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Palu mengikuti hipnoterapi massal Jumat siang. Kegiatan ini sebagai upaya pembinaan mental dan emosional bagi warga binaan yang berusia 60 tahun ke atas. Kegiatan yang diinisiasi Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah ini melibatkan hipnoterapis internal yang berpengalaman dan berlisensi. Metode pengobatan ini sudah keempat kalinya dilakukan di Lapas Kelas 2A Palu. Tujuannya membantu warga binaan dalam memulihkan rasa stres, cemas, dan menumbuhkan semangat hidup. Proses hipnoterapi berlangsung dengan suasana penuh kehangatan dan empati. Puluhan warga binaan cukup antusias mengikuti setiap tahapan hipnoterapi. Suasana ruangan yang hening dan tenang membuat proses pengobatan berjalan dengan lancar. Pihak Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Palu mengapresiasi langkah pihak Brimopolda Sulteng yang ikut membantu dan mendukung program pembinaan dalam lapas. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi agenda rutin setiap bulan agar warga binaan lebih tenang dan termotivasi dalam menjalani sisa masa pidana. Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut karena respon daripada warga binaan kami sangat baik dan mereka menginginkan hal tersebut dapat dilakukan sebulan sekali. Semoga dengan adanya metode terapi ini dapat sedikit mengurangi beban dan masalah yang ada pada masing-masing individu warga binaan kami. Warga binaan mengaku senang bisa mengikuti hipnoterapi yang berlangsung 1 jam lebih. Mereka merasa lebih sehat dan bersemangat. Sejumlah warga binaan yang awalnya merasa pusing dan batuk-batuk, akhirnya sembuh usai menjalani hipnoterapi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Keberadaan kupu-kupu di Kota Palu kini semakin langka. Hewan yang masuk jenis serangga bersayap ini sulit ditemui. Penyebabnya selain karena habitat yang rusak, penurunan kualitas udara, juga kurangnya ketersediaan sumber makanan. Kondisi ini mengundang keprihatinan para pemerhati dan pecinta kupu-kupu yang tergabung dalam Kalibamba Youth Action. Komunitas yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore ini tidak sekedar menjadi rumah konservasi kupu-kupu, tapi juga menjadi wadah untuk melakukan riset dan pengembangbiakan kupu-kupu. Lokasi konservasi kupu-kupu di Kalibamba House hampir setiap hari dikunjungi warga, baik anak-anak sekolah, mahasiswa, hingga peneliti. Mereka melihat langsung proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu dewasa. Pengunjung juga diedukasi perihal jenis kupu-kupu endemik di Lembah Palu. Kupu-kupu kini hanya banyak dijumpai di wilayah Paneki dan Bora, Kabupaten Sigi. 3 pilar utama sebenarnya dari kegiatan kami untuk mengkonservasi kupu-kupu ini. Yang pertama, di sana kami melakukan kegiatan konservasi tumbuhan inangnya. Jadi kupu-kupu ini, Ichthys coloensis ini sebenarnya sudah mulai populasinya sudah mulai menurun. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya habitat alaminya. Nah, kami dari tim Kalibamba Youth Action itu melakukan penanaman tumbuhan inang
sembari menanam tumbuhan inang, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat seperti yang kita lakukan di hari ini, seperti itu, melakukan pengenalan kepada masyarakat bahwa pentingnya kupu-kupu di lingkungan, kemudian melakukan kepada masyarakat atau pengenalan kepada masyarakat tentang morfologi atau seluk-beluknya kupu-kupu seperti itu. Pengunjung pun senang karena selain mendapatkan pengetahuan tentang proses metamorfosis kupu-kupu, juga dibekali informasi bagaimana pemeliharaan serta pemberian makanan pada kupu-kupu. Mereka bisa melihat langsung hewan unik tersebut dari jarak dekat. Mau melihat perkembangan itu dari metamorfosisnya kupu-kupu itu dari telur ternyata jadi ulat, kepompong kupu-kupu, dan itu sangat hal baru bagi saya karena waktu zaman SD SMP itu kayaknya masih kurang. Kalau sekarang kan lihat langsung gitu kan. Apalagi anak-anak juga senang dengan kupu-kupu seperti itu. Keberadaan Kalibamba House diharapkan tidak hanya menjadi wadah edukasi, tapi sekaligus menjadi percontohan dalam upaya menyelamatkan kupu-kupu dari kepunahan di wilayah Lembah Palu. Novia Dwi Ramadhani melaporkan dari Palu. Sengaja diawetkan untuk diperlihatkan untuk bahan edukasi. Sebanyak 200 pembalap mengikuti kejuaraan Bayangkara Road Race 2025 di Kota Bungku, Kabupaten Morowali, Jumat sore. Para pembalap tidak hanya berasal dari Sulawesi Tengah, tapi juga dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat. Ratusan pembalap ini beradu kecepatan di sirkuit alun-alun kantor Bupati Morowali. Kejuaraan terbuka ini merupakan Piala Kapolda Sulteng seri ketiga. Event olahraga otomotif tahunan ini dibuka secara resmi pembina Bayangkara Otomotif Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Heni Agus Sunandar. Kejuaraan balap motor ini sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap pembinaan generasi muda melalui olahraga otomotif. Melalui olahraga ini menjadi ajang seleksi bibit pembalap potensial Sulawesi Tengah yang bisa berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Melalui Bayangkara Road Race 2025 juga bukan sekedar ajang hiburan, melainkan wadah positif bagi para pecinta otomotif untuk menyalurkan bakat, meningkatkan kedisiplinan, serta menanamkan semangat tertib berlalu lintas, anti narkoba, anti premanisme, dan penolakan terhadap radikalisme. Khusus balap motor menanamkan rasa disiplin dan percaya diri, dan serta menanamkan disiplin berlalu lintas, menolak atau anti narkoba dan premanisme dan radikalisme kepada seluruh masyarakat. Ini merupakan tagline dari Hari Bayangkara ke-79. Dalam kejuaraan balap motor yang memperebutkan uang pembinaan dan piala ini juga dirangkaikan dengan penyerahan ratusan paket bantuan sosial. Bantuan berisi sembako itu diberikan kepada warga kurang mampu di Kabupaten Morowali. Julianus K. melaporkan dari Morowali. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.